Shalom, selamat Advent buat Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Salam sejahtera buat kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera dari Tuhan Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memberkati hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang ingin menyapa kita di pagi hari ini diambil dari kitab Kejadian 2 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Dalam bahasa Batak dikatakan, dungi di pasu-pasu debata ma ari papi tuhoni, jala di parbadiai. Alana maradian ibana disi sian nasa jadi-jadian nati nopani debata laho pasuton. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, angka 7 digunakan sebanyak 700 kali dalam Alkitab. Secara garis besar dalam Alkitab, angka 7 diartikan sebagai kesempurnaan, penyelesaian, totalitas, dan keutuhan. Demikian pula yang dinyatakan dalam firman Tuhan hari ini, bahwa pada hari ketujuh Allah berhenti dari segala pekerjaan penciptaannya dan menguduskan hari itu. Melalui firman ini, hal pertama yang hendak dinyatakan adalah tentang penciptaan Allah yang bersifat totalitas dan lengkap dilakukannya sampai selesai. Itu sebabnya setiap Allah menciptakan, Dia selalu menyatakan bahwa semua yang diciptakannya itu baik adanya. Maka dapat dikatakan bahwa Allah tidak pernah menciptakan yang namanya produk gagal atau barang reject, seperti yang dilakukan manusia yang memproduksi tas, sepatu, baju, atau barang lainnya. Semua ciptaan Allah baik karena Dia menciptakannya secara totalitas sampai selesai. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pertanyaannya kemudian, jika firman Allah hari ini menyatakan bahwa Allah berhenti pada hari ketujuh dan menguduskannya, apakah hal ini berarti bahwa Allah memiliki masa berhenti bekerja atau cuti seperti manusia pada umumnya? Tentu bukan demikian. Melalui firman ini, Tuhan hendak mengajarkan kepada umatnya bahwa dalam menjalani berbagai rutinitasnya, manusia harus senantiasa memiliki masa perhentian, yaitu masa di mana manusia bersekutu dengan Allah Sang Pencipta. Dengan persekutuan dengan Allah, pada masa perhentian itu, manusia akan memperoleh kekuatan baru serta hikmat dari Allah sebagai energi untuk melanjutkan perjalanan kehidupan, serta untuk menghadapi berbagai dinamika kehidupan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, jika kita memperhatikan dan merenungkan kehidupan manusia belakangan ini, terutama di kota besar seperti Jakarta, manusia sudah semakin sibuk atau sangat padat aktivitasnya. Dari Senin sampai Jumat bekerja, bahkan ada juga yang tidak mengenal hari libur. Mulai dari Senin sampai Minggu, selalu bekerja atau memiliki kesibukan. Dari pagi sampai malam bekerja. Bahkan ada yang dari pagi sampai pagi pun terus bekerja. Hal ini yang kerap kali membuat manusia lupa untuk mengkhususkan hari perhentian itu bagi Tuhan. Jikalaupun ke gereja, terkadang manusia juga memandangnya sebagai salah satu rutinitasnya semata dan tidak memperoleh kekuatan baru dari persekutuan dengan Allah. Akibatnya, manusia akan semakin mudah lelah dan putus asa ketika hidupnya mengalami masa-masa sulit. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ingatlah bahwa Allah yang menciptakan kita mengajarkan bahwa manusia selalu memerlukan masa perhentian dari segala rutinitasnya. Masa perhentian itu haruslah dipakai untuk menguduskan Allah melalui persekutuan dengannya. Tanpa masa perhentian bersama Allah, kita tidak akan mampu bertahan sampai menjalani kehidupan. Sebaliknya, jika kita selalu terhubung dengan Allah, maka kita juga akan
dapat menjalani hidup secara totalitas sampai akhir, sebagaimana Allah yang menciptakan kita. Amin, kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk kasih-Mu bagi kami. Melaluinya kami dapat merasakan kehidupan baru hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang Engkau suarakan bagi kami. Melaluinya kami beroleh hikmat yang kami percaya dapat menuntun kami pada kebahagiaan. Kami ingin selalu bersekutu dengan-Mu Tuhan, agar kami dapat senantiasa menjalani hidup kami secara totalitas, seturut kehendak-Mu yang baik. Mampukan kami selalu ya Bapa, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih telah menonton channel ini. Selamat beraktivitas kembali. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.